ya, supaya kita mengenal seperti apa hadis sahih itu, hadis hasan itu, hadis dhaif itu. Dan alhamdulillah kajian ini rutin ya kita adakan setiap bulan dengan pembahasan yang tematik macam-macam yang diadakan oleh Kampus Islam Darul Quran Was Sunnah, Darul Quran Was Sunnah, dengan pembahasan yang sifatnya tematik ya. Alhamdulillah kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah beliau akan menyampaikan materi dengan bahasa Indonesia dan terkadang dengan bahasa Arab insyaallah. Dan nanti setelah muhadharah disampaikan, nanti ada kesempatan bagi antum dan antunna sekalian kalau ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan ya. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin nu'ti li fadilati asy-syekh li ilqa al-muhadharah fi hadhihi al-lailah falyatafaddal mashkura ya Syekh. Allah yabarik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hayakumullahu jami'an ayuhal ikhwatu wal akhawat. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberkahi waktu dan umur antum semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani dan akhawati, dan semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sebenarnya saya melihat judul kajian ini agak panjang sekali tentang hadis sahih dan hasan dan dhaif. Saya mungkin menambil kajian ini tentang masalah muqaddimah tentang bagaimana pentingnya ilmu hadis, kemudian bagaimana pentingnya orang yang di dalam lembaga Islam atau lembaga dakwah kepada Allah Azza wa Jalla seharusnya dia mengetahui apakah hadis yang dia menggunakan baik dalam dakwah maupun dalam ibadah atau dalam aqidah, dalam tafsir, dalam sirah, apakah benar-benar hadis ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau asar ini sahih dinisbatkan kepada para sahabat, atau perkataan ini sahih dinisbatkan kepada seorang imam dari imam-imam dahulu atau tidak. Ini insyaallah mungkin inti dari insyaallah kajian kita pada malam ini. Ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, Al-Quran ini kitabullah Azza wa Jalla. Jika Allah menurunkannya dari langit, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr dan kamilah yang menjaganya. Az-zikr di sini apakah Al-Quran saja atau tidak? Sebenarnya ikhwani, kata az-zikr di sini terkadang di dalam Al-Quran dimaksud dari kata az-zikr Al-Quran, terkadang as-sunnah, terkadang keduanya. Kemudian ketika yang berkata az-zikr di sini adalah Al-Quran saja, baik, jika ada Al-Quran saja yang Allah menjaganya saja, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Bagaimana kita bisa memahami firman Allah Azza wa Jalla, aqimus salat? Tidak ada ayat dalam Al-Quran menceritakan kepada kita bahwasanya salat ini 5 waktu, atau tata cara salat begini dan begitu, atau syarat-syarat salat begini dan begitu. Tidak ada sama sekali. Oleh karena itu ketika Allah menurunkan dari langit saja dan menjaga saja firman-Nya aqimus salat, maka tidak ada seorang pun bisa melaksanakan salat secara yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini mendatangi as-sunnah supaya menentukan dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh firman Allah aqimus salat. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara salat, bagaimana syarat-syarat salat. Nabi SAW naik mimbar, kemudian melaksanakan salat di hadapan semua sahabatnya. Dan terkadang menjelaskan kepada mereka bagaimana tata cara melalui lidahnya, ucapannya. Kemudian mereka datang dari arah yang jauh, dari kampung yang jauh, supaya hanya mereka melihat bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwani, firman Allah Azza wa Jalla, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Zikir di sini bukan hanya Al-Qur'an saja, tetapi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena mustahil kita memahami Al-Quran tanpa As-Sunnah. Mustahil kita memahami firman Allah Azza wa Jal, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Kecuali kita membuka buku-buku sunnah, memeriksa hadis-hadis Nabi SAW, mengetahui bagaimana tata cara ibadah haji dan umrah untuk Nabi SAW, apa rukun-rukun, apa syarat-syarat, apa wajib-wajib, apa yang mustahab, apa yang membatalkan. Semua ini dijelaskan dalam As-Sunnah. Oleh kerana itu, ya ikhwani, kita akan kembali kepada firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sungguhnya kami akan menurunkan az-zikr, artinya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian firman Allah, "Wa inna lahu lahafidun." Dan sungguhnya kami yang akan menjaganya. Menjaga apa ya ikhwani? Apakah menjaga Al-Quran saja? Salah. Menjaga Al-Quran dan penjelasan dari Al-Quran atau untuk Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Yaitu As-Sunnah. Mustahil kita memahami Al-Quran tanpa As-Sunnah. Oleh kerana itu, Allah lah yang menjaga Al-Quran dan menjaga As-Sunnah. Namun ya ikhwani, penjagaan Allah untuk Al-Quran dan untuk As-Sunnah tidak melalui Allah menurunkan para malaikat, tetapi melalui para manusia. Ini tugas manusia. Tugas manusia, mereka menjaga Al-Quran, mereka menjaga As-Sunnah. Namun penjagaan Al-Quran ini sangat mudah. Kenapa? Kerana Al-Quran, Allah mewajibkan kita untuk membaca Al-Quran, mewajibkan kita dalam salat untuk membaca Al-Quran, untuk mendengar Al-Quran, dan Allah memudahkan sekali masalah Al-Quran dalam salat, dalam ibadah. Semua ini menjadikan Al-Quran lebih mudah untuk dihafal. Sampai anak kecil yang berumur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. 6 tahun saja mungkin hafal Al-Quran. 12 tahun hafal Al-Quran. Orang yang non-Arab bisa hafal Al-Quran. Maka Al-Quran sangat mudah untuk ribuan, jutaan orang bisa hafal Al-Quran. Namun As-Sunnah, untuk kita bisa menghafal As-Sunnah, ini sangat-sangat susah ya kawan. Kenapa? Karena As-Sunnah dinukulkan kepada kita melalui namanya sanad. Sanad ini artinya berawi. Baik. Berawi ini jumlahnya tidak sebanyak jumlah orang yang menukulkan kepada kita Al-Quran. Kita tahu Al-Quran dan As-Sunnah dinukulkan kepada kita. Tapi Al-Quran sanadnya ribuan di setiap generasi. Maka karena sangat banyak di semua tempat dan semua orang yang hafalnya berbeda sama yang lain, maka kita tidak perlu untuk memeriksa siapa di dalam sanad Al-Quran. Namun As-Sunnah, kerana yang menukulkan As-Sunnah kepada kita, mungkin satu orang dalam satu sanad, atau satu tabaqah, atau generasi. Misal dari sahabat satu orang, dari tabi'in satu orang, dari tabi'in satu orang atau dua orang. Maka kita seharusnya memeriksa bagaimana kondisi orang-orang rawi-rawi di dalam sanad As-Sunnah. Oleh kerana itu, ikhwani, muncullah di dalam Islam ilmu baru. Tidak diketahui oleh siapapun di umat-umat sebelum kita. Tidak diketahui. Mereka tidak tahu sama sekali. Yaitu ulumul hadis. Ulumul hadis bukan hanya satu ilmu saja. Ini banyak ilmu. Ini banyak ilmu. Tapi terkadang sebagian secara mudah berkata ilmu al-hadis. Ilmu al-hadis. Sebenarnya ini banyak ilmu, bukan satu ilmu saja. Ada namanya ilmu rijal, ada namanya ilmu mustalah, ada namanya ilmu takhrij, ada ilmu jarh wa ta'dil, ilmu al-ilal, ada banyak ilmu. Setiap ilmu dari ini di dalamnya atau di bawahnya ada banyak cabang. Baik, artinya ilmu ini ilmu yang baru lahirkan di umat kita. Allah mengkhususkan umat kita di banyak hal.
Di antaranya ulumul hadis. Ulumul hadis. Baik ya ikhwan. Ilmu hadis ini ilmu sangat penting. Kenapa? Karena dengannya kita bisa mengetahui apa yang dinisbatkan kepada Nabi ini benar atau tidak. Kenapa? Karena as-sunnah, yaitu kata as-sunnah, apa artinya? As-sunnah merupakan apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, bersetujuan Nabi SAW, halas. Kemudian sifat-sifat Nabi SAW. Ada 4 hal. Yang pertama ucapannya. Apa yang Nabi mengucapannya, ini termasuk ke dalam sunnah. Karena ini namanya wahyu. Jibril alaihi salam, sebagaimana beliau turun dengan Al-Quran agar sampaikannya kepada Nabi, beliau juga turun dengan as-sunnah. Karena apa yang diucapkan Nabi merupakan wahyu. Kata Allah Azza wa Jal, kata Allah Azza wa Jal, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Nabi SAW tidak mengucapkan melalui hawa nafsunya. Namun beliau ini tidak mengucapkan apapun kecuali melalui wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kata Allah Azza dalam ayat yang lain, "Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin." Apa saja yang beliau akan mengucapkannya tanpa izin kami atau menisbatkan apa yang kami tidak mewahyukan kepadanya, la akhadna minhu bil yamin. Maka kami akan menambilnya dari tangan kanannya. Wa qata'na minhu al-watin, dan kami akan memotong urat di dalam lehernya. Wa ma minkum min ahadin anhu hajidin. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa membela beliau. Ini ancaman ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana ancaman kalau kita yang ada sesuatu menisbatkannya kepada Nabi SAW? Sangat bara ya ikhwani, sangat bara. Nabi SAW bersabda dalam hadis mutawatir, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka seharusnya dia menambil tempat di dalam neraka Jahannam. Artinya dia pasti akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Dan ulama berbeda pendapat, apakah bisa taubat atau tidak? Apakah taubatnya diterima atau tidak? Ini semuanya ada khilaf. Apakah kalau dia walaupun kita menerima taubatnya, Allah menerima taubatnya, apakah kita setelah dia bertaubat, kita bisa menerima hadisnya atau tidak? Jumhur muhaddisin, walaupun dia taubat dari kedustaan atas nama Nabi, tidak boleh kita menerima hadisnya sama sekali. Taubatnya untuk dirinya sendiri. Namun kalau setelah itu dia mentahadiskan sesuatu, walaupun dia sudah bertaubat, kita tidak boleh menambil hadisnya. Bayangkan ya ikhwani. Banyak marah sekali masalah ini. Baik. Artinya, supaya kita belan-belan, Allah Azza wa Jalla menurunkan dari langit Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, sebagaimana Allah menjaga Al-Quran, Allah menjaga As-Sunnah. Tapi penjagaan Al-Quran, bentuknya berbeda sama As-Sunnah. Berbeda sama As-Sunnah. As-Sunnah dulu banyak berusus agar kita mengetahui apakah hadis ini sahih atau dhaif. Apakah asal yang dinisbatkan kepada siapapun sahih atau dhaif. Apakah berita-berita yang tersebar di zaman ini terhadap si fulan atau negeri ini atau itu. Apakah kita bisa membenarkannya langsung atau seharusnya kita membuatnya di atas filter namanya filter ilmu hadis supaya kita tidak menuduh seorang pun secara kezaliman kepadanya. Maka ya ikhwani, Allah menjaga Al-Quran dan Allah menjaga As-Sunnah. Tugasnya As-Sunnah, Allah Azza wa Jal menjelaskan Al-Quran melalui As-Sunnah. Melalui As-Sunnah. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Sungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikr agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Paham? Maka tugasnya As-Sunnah untuk menjelaskan Al-Quran atau mendatangkan sebuah hukum yang tidak didatangkan oleh Al-Quran. Ada banyak hukum diharamkan melalui As-Sunnah. Tidak ada hukum ini dalam Al-Quran. Baik. Dan Al-Quran As-Sunnah bukan hanya termasuk ke dalam tafsir Al-Quran. Melalui As-Sunnah kita bisa mengetahui masalah fiqhiyah. Melalui As-Sunnah kita bisa mengetahui masalah dalam aqidah. Melalui As-Sunnah kita bisa mengetahui apa yang dimaksud oleh firman Allah Azza ini dan itu. Melalui As-Sunnah kita bisa mengetahui segara-segara Islam, terutama di zaman dahulu, di zaman para salafus salih, di 3 abad Hijriah yang pertama. Karena ketika ada kedustaan di dalam As-Sunnah banyak, lebih banyak lagi dalam tarikh, dalam sejarah Islam. Maka seharusnya kita
meneliti apa yang dinisbatkan kepada siapapun melalui ulumul hadis. Baik ya ikhwan. Oleh kerana itu, ketika para ulama sudah mengetahui bagaimana yani keagungan as-sunnah di dalam Islam, melalui as-sunnah kita bisa menjaga kitabullah azza wa jalla. Melalui as-sunnah kita bisa yani beriktikad dengan akidah yang benar. Melalui as-sunnah kita bisa beramal dengan amalan yang baik meneladani Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka mereka sudah menghabiskan waktunya dan umurnya untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk menjaga satu hadis saja mereka sangat-sangat memperhatikan. Mereka sangat mengorbankan untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin sampaikan beberapa kisah dari para muhaddisin bagaimana mereka menjaga hadis Nabi SAW, bagaimana mereka mengorbankan dengan waktu, dengan umur, dengan tenaga, bagaimana mereka mengorbankan dengan harta demi menjaga hadis Nabi SAW. Inilah Hisham bin Ammar. Ayahnya Ammar ibn Nusair. Beliau seorang dari negara Suriah. Beliau Ammar ibn Nusair mempunyai anak namanya Hisham. Hisham ini menjadi seorang muhaddis, ahli Quran, menjaga agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tidak memiliki apapun dari dunia, kecuali memiliki apa? Hanya memiliki satu rumah saja yang dia tinggal dalamnya. Beliau menjual rumahnya dengan harga 100.000 dirham. Banyak sekali, hampir 3 atau 5 M sekarang. Kemudian memberikan harta ini untuk anaknya Hisham. Anaknya ini berumur 12 tahun atau 13 tahun. Masih kecil. Baru saja beliau mungkin balik. Kemudian memberikan uang ini kepada Hisham, anak yang kecil ini. Dan berkata, wahai anakku, ini harta yang aku miliki di dunia ini. Saya ingin engkau menghafal 100.000 hadis dari Nabi SAW. Janganlah engkau kembali kepadaku kecuali dengan menghafal atau menulis 100.000 hadis dari Nabi SAW. Subhanallah. Lalu anaknya ini pergi ke mana? Ke kota Nabi, ke Madinah. Bertemu siapa? Bertemu Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Lalu duduk di majlis Malik. Kemudian Malik melihatnya anak kecil. Dan Malik seorang memiliki wibawa luar biasa. Harga diri luar biasa. Beliau sangat mengagungkan hadis Nabi SAW. Sangat memuliakan nama Nabi atau apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Majlisnya tidak boleh orang meninggikan suaranya. Atau membalik suratnya atau halaman kitabnya atau kertasnya. Atau berbicara sama siapapun. Dalam majlisnya ada ribuan orang. Dan dia memiliki banyak budak. Hamba sahaya, Imam Malik. Dan mereka berdiri di semua majlis. Atau berdiri, bukan duduk. Supaya ketika seorang pun berbicara dengan keras. Atau meninggikan suaranya. Atau tertawa. Dimukul oleh hamba sahaya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau mengajarkan mereka akhlak sebelum ilmu, ya kawan. Lalu Hisham bin Ammar pergi kepadanya, masih pemuda, dan dia meminta Al-Imam Malik yang membaca hadisnya. Ini namanya al-ikhbaru min al-syaikh. Halas, ketika ada majlis hadis, ada dua macam. Ada al-syaikh yang membaca hadisnya langsung. Halas, kalau syekh yang membaca hadisnya langsung, merawi akan berkata apa? Haddatsana atau sami'tu, telah ceritakan kepadaku atau aku sudah mendengar. Ini kalau syekh yang membaca langsung dari kitabnya atau dari hafalannya. Namun, dan ini yang paling tinggi, ini namanya tariqat at-tahammul yang sangat tinggi. Lalu jika ada metode yang lain, yaitu murid yang membaca hadis. Ini namanya al-ardu. Al-ardu.
Jika murid yang membaca, seorang murid akan berkata apa? Akhbarana atau akhbarani. Akhbarani kalau dia sendiri saja yang duduk. Akhbarana kalau mereka banyak duduk. Kemudian salah satunya yang membaca dan seorang syekh mendengar saja. Kemudian manhajnya Malik, al-ardu bukan at-tahdis. Imam Malik tidak membaca. Murid yang membaca. Lalu Hisham bin Ammar baru kali pergi duduk di majlis Malik. Dan dia ingin mendengar dari lafaz syekh. Karena ini metode yang paling tinggi, terutama di manhajnya ahli Syam dan ahli Iraq. Namun ahli Madinah, murid yang membaca. Lalu Hisham bin Ammar berkata, wahai imam, saya ingin mendengar dari lafaz engkau. Lalu Imam Malik berkata, wahal ma tabaqqa lana illa as-sibyan? Apakah sudah tersisa untuk kita hanya anak kecil? Imam Malik marah. Bagaimana ada seorang dan anak kecil di menurut mereka semua tidak rida terhadap masalah ini. Lalu Imam Malik memanggil salah satu budaknya, hamba sahaya beliau, dan berkata, cambuklah dia 17 kali. Mukullah anak ini 17 kali dengan cambukan. Lalu hamba sahaya Imam Malik menambil Hisham bin Ammar, kemudian memukul beliau 17 kali. Setelah itu Hisham bin Ammar menangis. Imam Malik melihatnya menangis. Lalu bertanya kepadanya, wahai anak, kenapa menangis? Kata beliau, wahai imam, ayahku sudah menjual rumah dia yang dia hanya memiliki dari dunia. Demi aku menghafal hadis Nabi SAW. Dan aku meninggalkan negeriku dan datang kepada Madinah hanya untukmu, agar mulazamah kepadamu dan mendengar hadis Nabi darimu. Apa yang engkau melakukan? Memukul saya 17 kali. Demi Allah, aku tidak memaafkan engkau pada hari kiamat kecuali aku mendengar 17 hadis dari engkau. Lalu ketika Imam Malik melihatnya seperti ini, orang bersabar, walaupun bohongnya keras, dan mempunyai semangat untuk menghafal hadis Nabi SAW, lalu beliau suruh dia membaca 17 hadis dari kitabnya Imam Malik sendiri. Kalau dia sudah menulis 17 hadis dari Imam Malik, dia berkata, wahai imam, bolehlah engkau bertambah memukul saya dan bertambah saya untuk mendengar hadis Nabi SAW dari engkau? Lalu Imam Malik tertawa, kemudian berkata, ayolah pergi wahai ghulam. Faham? Satu hari saja, beliau ini membaca 17 hadis dari Nabi SAW. Ini ya ikhwani, model utama yang luar biasa. Al-Imam Malik atau Sufyan Ats-Tsauri atau imam-imam dahulu, mereka bisa berjalan satu malam satu hari agar mendengar satu hadis saja. Bahkan ada cerita yang lain untuk Al-Imam Syu'bah. Beliau berjalan dari negeri ke negeri yang lain, ke negeri yang keempat, agar memastikan mentahqiq satu hadis saja. Kalau berjalan beliau hampir 6 bulan. Hanya untuk satu hadis saja. Bayangkan ini anak muda, satu hari saja yang pertama, beliau mendengar 17 hadis dari Al-Imam Malik. Saya bertanya di sini, pengorbanan ayahnya Hisham bin Ammar, apakah sudah jadi sia-sia? Beliau menjual rumahnya. Beliau hanya orang biasa, bekerja, masalah tukang ini atau itu, dan tidak memiliki hanya satu rumah saja. Beliau menjualnya agar anaknya mulazamah kepada Imam Malik dan menjadi muhaddis. Bayangkan, Hisham bin Ammar sudah menjadi muhaddis besar. Sehingga beliau guru Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau seorang ahli qiraat untuk ahli Syam. Dan beliau di salah satu sanad qiraat 7 yang mutawatir. Kemudian beliau namanya khatib Masjid Al-Umawi di negara Damaskus, di kota Damaskus. Ini khatib yang nomor 1 di negara Suria, di kota Damaskus, berapa tahun. Artinya setelah beliau menurbankan untuk Allah Azza wa Jal, bagaimana balasan Allah untuknya. Bagaimana balasan Allah untuk ayahnya yang sudah menurbankan dengan harta yang sekian ini, demi anaknya sudah menjadi muhaddis,
sudah jadi ahli Quran, sudah jadi orang di dalam agama Allah tabaraka wa taala. Ini Al-Imam Hisham bin Ammar. Kenapa mereka mengorbankan dengan harta sekian, dengan umur sekian, agar menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, ikhwani, kata para ulama, sekarang di zaman sekarang, ta'allum ilmu hadis ini, orang yang belajar ilmu hadis, dia di dalam jihad fi sabilillah. Orang yang belajar ilmu mustalah, ilmu takhrij, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu ilal, maka ini jihad fi sabilillah. Bahkan ini jihad lebih utama daripada jihad kufar, orang kafir. Kenapa ikhwani? Kerana jihad orang kafir tidak dimaksud untuk zatnya. Kita melawan orang kafir, memerangi orang kafir agar dia jadi muslim, atau orang di belakangnya akan jadi muslim, atau agar kita menjaga negeri para muslimin. Namun kalau kita mempelajari ilmu hadis agar kita menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita memisahkan antara apa yang diucapkan Nabi dan apa yang dinisbatkan kepada Nabi dan tidak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita memisahkan antara hadis yang sahih, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu'. Ini bukan hal yang biasa. Ini hal yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik ya ikhwani, ini Hisham bin Ammar. Dan ini juga kisah dari Al-Imam Yahya bin Ma'in. Ayahnya Ma'in rahimahullah taala seorang seperti menteri Amirul Mukminin, menteri keuangan. Kelas dia atas Baitul Mal Amirul Mukminin dan orang kaya raya. Ayahnya meninggalkan untuk beliau 1.250 dinar. Kalau dalam harta sekarang mungkin lebih dari 100 miliar. Ini harta warisan Yahya bin Ma'in. Bayangkan beliau sudah menghabiskan semua harta ini di dalam perjalanan dari negeri ke negeri yang lain, meninggalkan atau tinggal di negeri ini masalah 1 tahun, di negeri ini 1 tahun lagi, di negeri ini masalah 5 tahun, dan menghabiskan biaya semua untuk menumbulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau tidak memiliki sandal. Tidak memiliki sandal. Beliau jalan dalam kondisi telanjang. Bahkan beliau supaya bisa membeli makanan untuk keluarganya, beliau menjual atap rumahnya. Atap rumahnya. Dan beliau beliau berkata, ditanya, apa yang engkau berharap di dunia ini? Kata beliau, aku berharap 2 hal. Baitun ali, baitun khali, wa isnadun ali. Rumah bagus, luas, supaya cukup buku-buku saya. Karena modal utama seorang muhaddis bukunya. Wa isnadun ali, sanad yang tinggi kepada Nabi SAW. Isnad ali ini mungkin perlu satu kajian. Bagaimana para muhaddisin mengorbankan dengan harta dan waktu agar mereka naik ke dalam isnad 1 darajat. Agar naik saja 1 darajat. Yani ini hadis Zaid bin Hubab, seorang muhaddis. Beliau pernah duduk di majlis Sufyan Ats-Tsauri. Lalu Sufyan Ats-Tsauri cerita kepada mereka salah satu hadis, berkata, telah ceritakan kepadaku Usamah bin Zaid dari Musa bin Ali ibn Bilal al-Lakhami, dari ayahnya, dari Abi Musa, budaknya Amr bin al-As. Dari Amr bin al-As berkata, kata Nabi SAW, perbedaan antara puasa kami dan puasa ahli kitab, makan sahur. Makanan sahur. Lalu ketika beliau sudah mendengar hadis ini dari salah satu imam besar, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, ketika dia mau bulan, karena majlis hadis sudah selesai, ada orang di belakangnya berkata, wahai Zaid bin Hubab, ya, kata orang ini, Usamah bin Zaid masih hidup di kota Makkah. Mereka berada sekarang di mana? Di Al-Kufah. Di Al-Kufah, Iraq, kota Iraq. Lalu dia berkata, Usamah bin Zaid masih hidup. Baik. Kalau kita berkata cukup, dia sudah mendengar dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak perlu untuk naik ke dalam sana. La, ini kalau menurut kita tidak mau naik. Tapi menurut mereka tidak. Kalau dia naik
satu darajat di dalam sanad kepada Nabi SAW, bayangkan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Faham? Lalu dia naik unta beliau, kemudian pergi safar ke kota Makkah. Menemui siapa? Menemui Usama bin Zaid. Lalu menemui beliau, kata kepada beliau, telah cerita kepadaku Sufyan as-Sauri dari engkau, dari Musa bin Ali bin Bilal al-Lakhmi, dari ayahnya, dari Abi Musa, budaknya Amr bin al-As, dari Amr bin al-As berkata, kata Nabi SAW, perbedaan antara puasa kami dan puasa ahli kitab, makanan sahur. Kata beliau, ya Binar, aku telah mendengar dari Musa bin Ali, dari ayahnya, dari Abi Musa, budaknya Amr bin al-As, dari Amr bin al-As, dari Rasulullah. Beliau sudah dengar dari siapa? Usama bin Zaid, sudah naik ke dalam sanadnya satu derajat. Dia mau naik unta untuk kembali ke negeri Baghdad, negeri Al-Kufah. Lalu ada orang di belakangnya berkata, wahai Zaid bin Hubab, sungguhnya Musa bin Ali masih hidup di negeri Mesir. Masih hidup di negeri Mesir. Mereka berada di negeri Makkah. Silakan pergi kepada beliau. Antum bayangkan, ini di masa dahulu. Supaya dia berjalan dari negeri ke negeri, perlu berapa hari di jalan. Lalu badan pasir, naik unta. Berapa kali dia mau mencari makanan untuk unta. Untuk tidur di jalan. Berapa kali dia mau mencari mana harta, mana air, mana makanan untuk dia, untuk unta beliau. Ini luar biasa ya ikhwan. Yani dari Baghdad atau dari Al-Kufah ke Makkah mungkin berjalan 1,5 bulan. Dari Makkah ke Mesir mungkin 2 bulan atau 1 bulan. Lalu beliau pergi ke Mesir. Mencari rumah Musa bin Ali bin Bilal al-Lakhmi. Bertemu beliau. Wahai Musa bin Ali, telah cerita kepadaku Sufyan as-Sauri dari Usama bin Zaid, dari engkau, dari ayah engkau, dari Abi Musa, dari Amr bin al-As. Kata Nabi, perbedaan antara puasa kami dan puasa ahli kitab, makan dan sahur. Kata Binar, telah cerita kepadaku ayahku dari Abi Musa, dari Amr bin al-As. Sudah dengar dari beliau, beliau naik unta lagi, kemudian kembali ke negeri Al-Iraq di kota Al-Kufah. Ini ya ikhwani, agar dia naik satu darajat di dalam apa? Dalam hadis Nabi SAW. Bahkan ada lebih parah daripada itu. Seorang agar mengkoreksi atau mentahqiq satu lafaz di dalam hadis. Satu lafaz dalam hadis, bukan hadis semuanya. Dia tahu hadis ini sahih. Tapi dia ingin tahu satu lafaz ini apakah dengan syaddah atau dengan fathah. Yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dari Umar bin Khattab ketika beliau bertanya kepada Nabi dengan sesuatu, lalu Nabi marah kepada Umar. Lalu kata Umar, celakalah bagimu wahai Umar. Khalas. Kayaknya engkau sudah memarahi Rasulullah. Kata beliau apa? La'allaka nazzartahu. Lalu Abu Zarr al-Harawi, ini seorang imam yang ingin mentahqiq lafaz ini. Kata beliau, aku tidak tahu. Nazzartahu dengan syaddah atau nazartahu. Lalu kata beliau, aku bertanya kepada semua ulama selama imbat bulu tahun. Semua ulama yang aku menemui mereka selama imbat bulu tahun, aku bertanya kepada mereka apakah dengan lafaz nazartahu atau nazartahu. Dan Abu Zarr al-Harawi ini salah satu murid-murid Al-Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan untuk kita Sahih Al-Bukhari, dan nuskha yang sangat sahih di dalam nuskha Sahih Al-Bukhari, nuskha Abu Zarr al-Harawi rahimahullahu ta'ala. Bayangkan ya ikhwani, 40 tahun, semua ulama yang beliau menemui, khalas beliau memastikan kepada mereka apakah lafaz hadis ini nazzartahu atau nazartahu. Ini kisah untuk satu hadis, untuk Abu Zarr al-Harawi, untuk Zaid bin al-Hubab, dan ada yang lain. Semua ini agar apa ya ikhwani? Untuk mereka menjaga hadis Nabi SAW. Bahkan Al-Imam Yahya bin Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in ini salah satu imam di zaman Imam Ahmad dan kawannya, kan dari keluarganya. Dan Imam Ahmad selalu mendahulu beliau dari jiwanya. Berkata,
Al-Imam Abu Zakaria lebih berilmu daripada saya dalam ilmu hadis. Ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Supaya antum tahu bagaimana kondisi Yahya bin Ma'in ini rahimahullah ta'ala. Yahya bin Ma'in sudah pergi ke negeri Sana'a, negeri Al-Yaman. Lalu beliau ingin bertemu salah satu imam di sana, yaitu Al-Imam Hisham As-San'ani. Hisham As-San'ani, beliau salah satu imam, muridnya Al-Imam Ma'mar bin Rashid. Dan dia sudah mendengar hadis Al-Imam Ma'mar bin Rashid. Lalu Al-Imam Yahya bin Ma'in pergi kepada beliau dari negeri Baghdad, Iraq, ke negeri Yaman, antum hampir 2 bulan atau 3 bulan di dalam berjalan saja untuk mendengar hadis beliau. Namun Al-Imam Hisham As-San'ani keras sekali. Tidak mentahadiskan siapapun secara mudah. Sangat keras. Kenapa ya ikhwani? Karena beliau seharusnya memilih siapa yang dia akan menetapkan hadis Nabi kepadanya. Siapa yang akan menambil sanadnya. Bahkan mereka di zaman dahulu memilih muridnya sebagaimana seorang mempunyai anak perempuan memilih siapa yang akan jodoh untuk anaknya. Faham? Lalu beliau ini pergi ke Hisham bin Ammar, ini mendengar hadisnya, lalu Hisham bin Ammar tidak peduli sama beliau. Marah sama beliau, usir beliau dari rumahnya. Dan nafkah Yahya bin Ma'in hanya mencukupi 1 bulan saja. Setelah 1 minggu, Yahya bin Ma'in pergi kepadanya lagi, lalu Al-Imam Hisham As-San'ani mengusir dia lagi. Minggu yang kedua pergi mengusir dia lagi. Akhirnya masih hampir 4 hari. Dan dia seharusnya kembali ke negerinya lagi karena nafkah beliau akan habis. Lalu dia berkata, wahai imam, hampir saja nafkah saya akan habis. Dan saya hanya berjalan dari kota Baghdad ke sini hanya untukmu. Kayaknya sudah Al-Imam Hisham As-San'ani sudah sayani sama Yahya bin Ma'in dan minta hadiskan kepada beliau dalam 4 hari ini ratusan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari, imam ahli dunia. Afwan ketika masalah ini panjang sedikit karena ini sangat-sangat penting terutama kita di masa sekarang. Seorang murid ingin menghafal ilmu, ingin mempelajari ilmu dengan dalam mimpi beliau. Tidak mau menurbankan, tidak mau berjuang, tidak mau bersungguh-sungguh, hanya mau dalam secara mudah ingin hafal Quran, secara mudah ingin jadi muhaddis, ingin jadi da'i kepada Allah Azza wa Jal, tanpa dia menurbankan apapun. Ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari juga ayahnya orang kaya raya. Kemudian meninggalkan untuk beliau harta warisan 1 juta dirham. Harta banyak. Beliau menghabiskan semua harta ini dalam berjalan menuntut ilmu. Dari negeri ke negeri, dari syekh ke syekh. Hingga beliau menjual semua pakaiannya dan beliau dalam kondisi telanjang dalam salah satu kamar. Di negeri Al-Basrah, di negeri Baghdad, di kota Al-Basrah. 1 minggu tidak bisa keluar dari rumahnya. Akhirnya makanannya sudah habis, 3 hari tidak makan apapun. Hingga kawannya, karena mereka mana Muhammad bin Ismail tidak ada. Mereka menunjukkan beliau, akhirnya mereka tahu beliau tidak punya pakaian, tidak punya makanan apapun. Mereka mengumpulkan harta dan berikan kepada beliau dan makanan dan pakaian. Dan kata beliau, laqad aqaltu hashish al-ardi خلاص في البلاد الشامية 3 مرات. Aku makan rumput bumi 3 kali waktu saya di negeri Syam. Kenapa? Nafkah beliau habis, tidak ada makanan, beliau punya wibawa, tidak bisa meminta sesuatu, lalu beliau makan daun buhun atau rumput bumi. Rahmatullahi ta'ala alaihim. Ini ya ikhwani, Allah Azza wa Jal menciptakan salah satu generasi, yaitu generasi mereka, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam-imam. Dan Allah melemparkan ke dalam hati mereka cinta ilmu hadis. Akhirnya mereka menjaga ilmu ini, menghafal ilmu ini, menurbankan dengan harta, dengan waktu, dengan tenaga, meninggalkan tanah air, meninggalkan anak dan keluarga
agar mereka mengumpulkan hadis Nabi dan mentahqiq hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kita berada di masa manusia, para muslimin sangat perlu untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, kenapa wahai Imam? Kata beliau, karena sudah muncul banyak bid'ah-bid'ah. Dan barang siapa yang tidak memiliki hadis, maka dia akan jatuh ke dalam bid'ah, sadar atau tidak sadar. Ini di masa Imam Ahmad di abad 3 Hijriah, ikhwani. Bagaimana kalau masa kita sekarang? Beliau berkata, kita sangat perlu untuk mengetahui ulumul hadis. Membedakan antara mana yang sahih, mana yang dhaif. Karena sudah muncul bid'ah-bid'ah dan semua ahli bid'ah menggunakan hadis Nabi dan menisbatkannya kepada Nabi. Siapa yang bisa membantah syubhat-syubhat mereka kecuali ahli hadis? Faham? Oleh kerana itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-isnadu silahul mu'min. Sanad ini adalah senjata seorang mukmin. Barang siapa yang tidak mempunyai senjata, bagaimana dia bisa memerangi? Bagaimana dia bisa masuk ke dalam medan perang? Mustahil, pasti dia akan kalah. Oleh kerana itu, ikhwani, orang yang mempunyai hadis, kata Imam Syafi'i, man ta'allama al-hadisa qawiyat hujjatuh. Orang siapa yang mempelajari hadis, maka hujjahnya akan kuat. Hujjahnya akan kuat. Tidak bisa dikalahkan. Faham? Oleh kerana itu, banyak orang membenci para ulama hadis. Ini dalam setiap masa. Banyak orang sangat membenci ulama hadis. Kenapa? Kerana hujjah yang sangat kuat bersama ulama hadis. Faham? Jika orang tidak masuk ke dalam ilmu hadis, tidak bisa mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, maka dia sering mentad'ifkan hadis yang digunakan, yang disebarkan oleh para ulama yang lain. Maka mereka tidak mudah untuk menerima hal seperti ini. Akhirnya mereka menjatuhkan beliau, wal'iyazubillah, membunuh karakter beliau. Faham? Kerana mereka, ini masalah, kerana ini masuk masalah hawa nafsu, wal'iyazubillah. Oleh kerana itu, ikhwani, kita seharusnya mengetahui bagaimana kondisi ilmu hadis di antara ilmu-ilmu Islam. Di antara hafal Quran, dibandingkan tafsir Al-Quran, dibandingkan ilmu fiqh, ilmu aqidah, ilmu-ilmu yang lain, seharusnya ilmu yang sangat utama ilmu hadis. Kenapa? Kerana dengannya kita bisa mengetahui tafsir yang sahih, fiqh yang benar, aqidah yang betul, faham? Kemudian sejarah yang benar, tidak ada kedustaan, tidak ada kesalahan dalam hal seperti ini. Apalagi kalau kita mengetahui hadis yang palsu saja, hadis yang palsu jumlahnya, kata Imam Al-Uqayli, salah satu imam Jarh wa Ta'dil, dia muridnya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kata Imam Al-Uqayli, seorang yang dusta, mereka sudah menisbatkan kepada Nabi SAW hadis yang palsu hampir 14,000 hadis. Orang yang dusta, al-kazzabun, wada'u ala Rasulillah خلاص 14,000 hadis, 14,000 hadis. Ini namanya hadis yang palsu saja dan tersebar. Bahkan di masa Al-Khalifah Harun al-Rashid, di masa beliau, mereka menangkap, tentara beliau menangkap salah seorang pendusta. خلاص, kazzab. Lalu membawa orang itu kepada Amirul Mukminin. Lalu Amirul Mukminin ingin membunuh dia. Kata beliau, wahai imam, namanya Abdul Karim bin Abi al-Mukharib. Kata beliau, wahai Amirul Mukminin, biarkanlah aku sudah mendustakan atas nama Nabi 4,000 hadis. Aku menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dan hadis ini sudah tersebar. Maka biarkan aku agar menjelaskan kepada antum mana hadis-hadis ini. Mana hadis-hadis ini. Kata beliau, adapun engkau, wahai orang zindiq, tidak ada balasan kecuali pedang dan memotong lehernya. Dan kata beliau, adapun hadis-hadis yang palsu, maka akan hidup untuk menjelaskannya para ulama hadis seperti Abu Ishaq al-Fazari dan Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih. Mereka akan menjelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif. Bayangkan kalau orang yang berdusta mendustakan 4,000 hadis menisbatkannya kepada Nabi SAW. Kemudian ini berbeda sama apa? Sama hadis yang dhaif.
Karena hadis ini ada yang sahih, kemudian ada yang dhaif, kemudian ada yang maudhu', yang palsu, dan ada yang munkar. Hadis yang palsu saja minimal 4.000 hadis. Dan hadis yang dhaif ribuan hadis. Lebih dari 4.000 hadis. Hadis yang dhaif. Dan terkadang hadis semuanya sahih kecuali satu jumlah, satu kata saja. Satu lafaz ini tidak sahih. Ini banyak sekali ya kawan. Yani bayangkan hadis yang dhaif jumlahnya berapa? Hadis yang palsu jumlahnya berapa? Apalagi hadis yang sahih jumlahnya berapa? Yani ulama berbeda pendapat. Hadis yang sahih yang benar dinisbatkan kepada Nabi dari 6.000 sampai 10.000 saja. Ini yang sahih. Yang dhaif mungkin lebih dari 20.000. Yang palsu 14.000 hadis. Paham? Dan semuanya sudah tercampur. Yani buku-buku sunan ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang munkar. Buku sunan, Sunan Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Sunan Daraqutni, Musnad Al-Bazzar, Musnad Ahmad. Paham? Ada banyak yang sahih, ada banyak yang dhaif juga. Paham? Maka kalau kita ingin mempelajari ilmu agama, seharusnya kita mengetahui apakah hadis ini diucapkan oleh Nabi atau tidak. Apakah asar ini dinisbatkan kepada Abu Bakar, Umar, para sahabat atau tidak. Karena kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma din. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah, perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Al-Imam Malik berkata apa? Berkata, aku sudah menemui 70 orang ulama di masjid Nabi ini. Semuanya ulama besar, terkenal. Dan semuanya amanat luar biasa. Jika seorang di antara mereka jadi menteri keuangan, dia sangat amanat. Namun aku tidak menambil satu hadis pun dari mereka. Bayangkan mereka ulama ini masalah ulama dalam dakwah, ulama dalam fiqh, ulama dalam aqidah, ulama dalam sejarah. Alas, kemudian mereka ahli amanah, artinya jujur, tidak berdusta. Namun kata Malik, aku tidak menambil satu hadis pun dari mereka. Kenapa Imam? Kata beliau, kerana mereka tidak ahli hadis. Ma kanu min ahli hadha sya'n. Ma kanu ya'rifuna yufarriquna baina sahih wa dhaif. Mereka tidak mampu untuk membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Bagaimana saya bisa menambil hadis dari mereka? Sementara mereka sendiri tidak tahu hadis yang mereka sudah dengar, sudah menulis, apakah sahih atau dhaif. Paham ya ikhwani? Ini masalah besar. Baik, ini mukaddimah untuk keagungan ilmu hadis ini. Alas, terutama di masa sekarang, karena orang yang bekerja, orang yang mentahqiq, orang yang meneliti hadis Nabi SAW sangat sedikit di setiap negeri. Bahkan ada banyak negeri mungkin tidak ada ulama hadis, maksudnya ulama ilal, ulama tahqiq. Sangat jarang. Oleh kerana itu, saya meniup ruh ini pada dada antum semua. Mudah-mudahan kita tidak tahu siapa di antara kita yang bisa berkataan saya ini bisa tumbuh di dalam hatinya dan dadanya, dan dia bisa mencintai ilmu ini dan bisa menjadi seorang muhaddis, menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada judul kita. Ini semuanya sebagai mukaddimah. Apakah masih ada waktu atau kita buka tanya jawab? Saya mau dengar mungkin nggak baksa, nggak apa-apa sampai mungkin jam 10 menit lagi. Setelah itu kita berikan waktu untuk tanya jawab. Baik. Jazakumullah khair. Allah ibarik. Itu barakallahu. Ikhwani, Allah ibarik fikum. Afwan, suara saya tinggi karena ada hujan lebat sekarang dan saya merasa dengan tidak sengaja suara tinggi. Masalah hadis Nabi SAW, kita sudah bilang ada imbat ilmu. Ilmu hadis ini dibangun atas imbat ilmu. Ilmu yang pertama namanya ilmu mustalah hadis. Ilmu yang kedua namanya ilmu takhrij. Ilmu yang ketiga ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu yang keempat namanya ilmu tahqiq wal ilal. Seharusnya supaya seorang bisa berikan hukum atas salah satu hadis, berkata hadis ini sahih atau dhaif, seharusnya dia menguasai imbat ilmu ini. Kalau dia hanya belajar ilmu mustalah hadis saja dari buku-buku mustalah,
tanpa dia praktik, tanpa dia menguasai ilmu takhrij atau ilmu jarh wa ta'dil atau ilmu tahqiq dan ilal, artinya dia berkhianat untuk umat Islam. Dan dia dengan sengaja akan mendustakan atas nama Nabi SAW. Karena dia belum ahli untuk berikan hukum atas salah satu hadis. Seharusnya orang yang ingin berikan hukum atas salah satu hadis, wajib dia menguasai ilmu ini. Seperti masalah di masa sekarang. Ini seorang doktor keluar dari dia masuk ke salah satu kuliah untuk kedokteran. Dia hanya belajar 3 tahun saja. Masih ada 3 tahun. Dan setelah 3 tahun ini ada 1 tahun praktik. Kalau dia setelah 3 tahun yang pertama keluar dan membuka klinik dan ada mission kepada dia, seharusnya pemerintah lakukan apa pada orang ini? Menangkap beliau, masuk ke dalam penjara. Karena ini khianat. Pasti banyak orang akan meninggal. Walaupun dia sangat pintar, tapi tidak diterima sama sekali. Apalagi hadis Nabi SAW. Ada empat ilmu, ya ikhwani. Yang pertama namanya ilmu mustalah. Ilmu ini, yaitu ilmu dengan kaidah, dengan dasar, bundasi. Alas kaidah-kaidah. Melalui kaidah ini kita bisa mengetahui apakah hadis ini diterima atau tidak. Di dalamnya kita mempelajari apa artinya hadis, apa artinya asar, apa macamnya hadis, ada hadis qudsi, ada hadis marfu' kepada Nabi, ada mauquf kepada para sahabat, ada maqtu' kepada para tabi'in. Kemudian di dalam ilmu ini juga ilmu mustalah, kita bisa mengetahui apa syarat-syarat hadis yang sahih dan apa syarat-syarat hadis yang hasan dan apa syarat-syarat atau kapan aja hadis akan dhaif dan apa macamnya harus dhaif. Ada dhaif sekali, ada munkar, ada wahi, ada matruk, ada falsu. Ini semuanya kita belajar ini alas secara kaidah-kaidah dalam ilmu mustalah. Kemudian ada ilmu takhrij. Ilmu takhrij ini kita bisa menunggulkan atau untuk kita berikan hukum atas salah satu hadis. Contoh hadis innamal a'mal binniyat. Agar kita berkata hadis ini sahih atau dhaif, kita harus menunggulkan semua jalur dan sanad hadis ini dan matanya dari semua buku yang bersanad, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, semua buku yang menukulkan hadis melalui sanad dari penulis kepada Nabi, ini namanya yang bersanad. Ini namanya buku asli, bukan caban, buku asli. Seperti Basal Al-Arba'in Nawawiyah atau Riyadhus Shalihin, ini bukan buku asli. Mereka menukulkan dari yang asli. Imam Nawawi menukulkan hadis ini dari buku asli. Oleh kerana itu takhrij dari buku yang asli saja. Dan buku yang asli yang menulis hadis melalui sanad dari penulis kepada Nabi, ini ribuan buku. Di masalah 17 tahun yang lalu ada salah satu program hadis di komputer namanya Jawami' al-Kalim. Di dalamnya berapa judul ya ikhwani? Dalam program ini ada 1400 judul. Ada judul 10 jilid. Ada judul مثلا تاريخ ابن عساكر, تاريخ دمشق ابن عساكر, ini hampir 70 jilid. Tarikh Baghdad, karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ini hampir 36 jilid. Musnad Ahmad hampir 25 jilid. Faham? Sahih Bukhari hampir 4 jilid. Sahih Muslim hampir 4 jilid. Faham? Ada 1 jilid, ada satu juz yang atau satu kertas, misalnya 50 halaman atau 100 halaman. Maka berapa judul dalam Jawami' al-Kalim ini? 1400 jilid. Ini 17 tahun atau 15 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah ada banyak buku lagi, buku hadis yang asli yang sudah baru muncul, karena ada banyak buku namanya makhtut atau nuskha. Lalu ini di pustaka masalah Prancis atau pustaka Inggris atau pustaka Amerika atau Jerman atau Japanese, mereka waktu mereka menjajah negeri para muslimin, mereka menambil makhtut ini. Lalu supaya kita mencetak kitab ini, seharusnya kita pergi ke sana menambil buku ini sebagai nuskha atau manuskrip, kemudian kita muraja'ah dan kita meyakini bahwasannya ini yang ditulis di karya masalah Imam Bukhari, lalu kita bisa mencetak ini. Ada banyak yang sudah dicetak di 15 tahun yang lalu sampai saat ini. Artinya supaya kita
ingin berikan salah satu hukum atas salah satu hadis, wajib kita menunggulkan semua jalurnya dari semua buku-buku hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menulis semua jalur ini dan sanad ini melalui namanya kharitah bita. Supaya kita mengetahui, kelas hadis ini berputar atas siapa, mana perawi beliau, kemudian kita mempraktik ilmu jarh wa ta'dil atas sanad-sanad tersebut. Ilmu jarh wa ta'dil, ilmu yang ketiga. Atas ilmu jarh wa ta'dil kita bisa mengetahui dua hal dari semua perawi di dalam sanad. Yang pertama, apakah dia hafal atau tidak? Hafalnya kuat atau tidak? Yang kedua, apakah dia mendengar hadis ini dari gurunya atau tidak? Apakah gurunya ini benar dia bertemu beliau? Dia mendengar dari beliau? Atau dia membuat banyak gaya kemudian menjatuhkan nama beliau supaya dia naik di dalam sanad ini satu derajat? Ini namanya ilmu jarh wa ta'dil. Faham? Ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui kondisi biografi tingkatan setiap rawi di dalam sanad. Sanad ini misalnya ada 10 rawi, kita harus memeriksa kondisi 10 rawi ini. Artinya kita harus tahu lafaz-lafaz imam-imam jarh wa ta'dil, buku-buku mereka, kemudian kita bisa mencari biografi setiap rawi dari buku-buku tersebut. Ini namanya ilmu jarh wa ta'dil. Yang ketiga namanya ilmu tahqiq wal ilal. Ilmu tahqiq wal ilal, ilmu yang dengannya kita bisa mempraktik semua ilmu yang sebelumnya. Ilmu mustalah, ilmu takhrij, ilmu al-jarh wa ta'dil, kemudian ada kaidah-kaidah untuk ilmu ilal, kita bisa mengetahui melalui ini apakah hadis ini sahih atau dhaif. Kalau ada kekurangan dari salah satu ilmu, artinya tidak boleh kita berikan hukum atas hadis ini. Baik. Kalau kita menguasai empat ilmu ini, apakah secara mudah juga kita memberikan hukum atas salah satu hadis? Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena kita harus mempraktik ilmu ini melalui guru, syekh, ustaz. Kalau tidak, mustahil kita menguasai ilmu ini. Mustahil kita bisa mengetahui bagaimana kita menulis kharitah beta. Bagaimana kita mengetahui ketika ada perselisihan antara dua imam dalam ilmu jarh wa ta'dil. Ada yang berkata rawi ini sahih, siqah, ada yang berkata rawi ini dhaif. Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang rajah? Bagaimana kita mengetahui ketika ada yang berkata hadis ini sahih atau berkata hadis ini dhaif dari para imam dahulu? Mustahil, seharusnya ada guru untuk menunjukkan kita, memudahkan ilmu ini untuk kita. Kemudian kita harus praktik masa yang panjang. Praktik banyak. Sebelum kita memunculkan pekerjaan kita atau tahqiq kita untuk sebabun. Praktik di bawah tangan syekh. Dan syekh selalu mengkoreksi apa yang kita praktik. Setelah itu kita akan melihat apakah kita sirin hukum kita sesuai dengan hukum para imam dahulu atau menyelisihi para imam dahulu. Apakah kita menyelisihi hukum Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, At-Tirmidzi, Yahya bin Ma'in yang lain, atau kita menyelisihi mereka. Melalui ini ikhwani kita akan tahu apakah kita benar atau tidak. Ini empat ilmu yang seharusnya siapapun ingin berikan hukum atau faham jika ada perselisihan antara para ulama hadis, ada berkata dhaif, ada berkata sahih, bagaimana kita bisa mengetahui. Kemudian melalui ilmu hadis kita bisa jadi mujtahid. Ada dua ilmu ikhwani, dua ilmu yang seharusnya setiap orang menuntut ilmu sangat memperhatikan dua ilmu ini. Ilmu yang pertama namanya ilmu hadis. Ilmu yang kedua namanya ilmu usulul fiqh. Dua ilmu ini seperti dua mata untuk seorang hamba. Dia tidak bisa berjalan, berjuang, berperang kecuali ada dua mata. Karena nas ada dua hal. Kata Al-Imam Ibn Taimiyah, kita memperhatikan di setiap nas untuk dua hal. Apakah dia sabit sahih atau tidak? Kalau dia sahih, bagaimana kita memahami nas ini? Seharusnya kita memahami nas sesuai dengan as-salafus salih. Kita harus mengetahui kaidah, kemudian bagaimana pahaman yang benar. Mungkin orang menggunakan nas yang sahih, tapi memahaminya dengan fahaman yang salah. Seperti banyak orang khawarij. Mereka menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi, namun mereka tidak menggunakan ini dengan yang bas. Khalas, wal'iyazubillah. Menjatuhkan nas dalam tidak tempatnya, wal'iyazubillah. Oleh kerana itu, dua ilmu ini dengannya seorang bisa menjadi mujtahid.
bisa jadi mujtahid. Ketika kita tidak bisa mujtahid, seharusnya tidak boleh kita bertaklid, tapi kita harus berittiba, mengikuti kebenaran dengan yang betul. Ini seharusnya namanya jadi apa? Muttabi'. Muttabi' al-haqq bidalili. Yang membagi tiga bagian ini manusia, ada mujtahid, ada muttabi', ada muqallid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Kata beliau kepada Kamil bin Ziyad, wahai Kamil, ketahuilah manusia ini ada tiga macam. Ada mujtahid, dan ada muttabi' dan ada muqallid. Janganlah engkau menjadi muqallid. Karena muqallid ini dicela di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, dalam berkataan para ulama. Muqallid ini hanya orang yang umum saja, yang buta, tidak membaca apapun. Ya, dia bertanya kepada seorang ustaz, apa hukum ini? Lalu dia menjawab, lalu dia menambil. Namun jika menuntut ilmu, tidak boleh jadi muqallid. Kenapa engkau menuntut ilmu? Yang saya bertanya, orang belajar berapa tahun? 4 tahun dalam kuliah, atau dalam mulazamah masalah 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, sampai S3, dia sudah masalah 15 tahun dia belajar ilmu. Akhirnya dia masih muqallid. Tidak boleh sama sekali. Untuk apa mempelajari ilmu usul fiqh? Untuk apa mempelajari ulum hadis? Jika tidak bisa mujtahid, seharusnya engkau muttabi'. Supaya tahu apakah ini benar atau tidak. Jika ada perselisihan antara dua ulama, bukan dengan hawa nafsu sunduran kepada apa kita menambil. Tapi melalui ilmiah, melalui kaidah yang kita sudah mempelajari, menggunakan ini agar mengetahui apakah pendapat ini yang benar atau ini. Ini wallahu a'lam yang saya mungkin ingin sampaikan di dalam waktu yang sangat sedikit ini. Semoga Allah Jalla menjadikan ini sebagai muqaddimah, membuka hati kita untuk ilmu ini. Dan ini akan pertemuan yang pertama. Ketika ada pertemuan yang lain, mudah-mudahan kita akan lanjut di dalam insyaallah mempelajari ilmu ini secara detail. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Syukran jazakallah khairah kepada Syekhuna Abul Hasan Ali Jadallah atas penyampaiannya tentang ilmu hadis yang tadi kita bisa simpulkan bagaimana juhud as-salaf fi talabil hadis, kesungguhan mereka dalam mencari ilmu hadis, kemudian juga sanad yang tinggi, sanad ali. Kemudian juga kita juga dapat menyimpulkan bagaimana seorang talibul ilmi kalau ingin menjadi muhaddis harus menguasai 4 bidang ilmu seperti mustalah hadis, ilmu takhrij, ilmu jarh wa ta'dil, dan ilmu tahqiq dan ilal, dan beliau sudah berikan penjelasan tadi. Dan juga bagaimana seorang dengan mempelajari ilmu hadis ini dan ilmu usul fiqh bisa menjadi seorang mujtahid. Nah, ya Syekh, mungkin kita berikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya terkait dengan materi yang antum sampaikan ya Syekh. Mungkin kita silakan bagi ikhwas kalian yang ingin bertanya, silakan langsung pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya silakan, Pak Harnoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ada 2 kalau boleh Ustaz. Yang pertama terkait dengan fenomena banyaknya hadis-hadis berseliweran yang tidak sahih di kita. Banyak kalangan cendekiawan yang notabene lulusan S1 S2 tapi di mimbar-mimbar masih menyebarkan hadis-hadis yang kurang sahih. Itu bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Kemudian yang kedua, apakah yang pertama kita bisa apa lagi karena signal terputus? Yang pertama apa lagi? Di fenomena di negeri kita banyak hadis-hadis yang doif berseliweran dan itu faktanya selalu digembar-gemborkan oleh para ustadz-ustadz yang sudah punya nama juga di negeri ini Ustadz. Seperti apa sikap kita gitu? Sepertinya mereka nggak paham atau gimana? Yang kedua, apakah ada untuk satu dulu? Ya, Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Ya, jazakallah khair, ini soal tinggi sekali. Ada banyak hadis tersebar, banyak sekali ya kawan. Demi Allah, banyak sekali. Hadis tersebar, hadis dhaif. Dan kita berkata kata Rasulullah tanpa kita memastikan apakah ini sahih atau dhaif. Paham? Baik mungkin seorang ustaz, mungkin terkenal dalam dakwah. Seperti kata Imam Malik. Imam Malik berkata, aku minum 70 orang ulama besar. Mereka amanat. Tapi aku tidak menambil satu hadis pun dari mereka. Kenapa? Karena mereka tidak ahli. Artinya ya ikhwani,
ketika kita melihat ini tersebar di masa sekarang ini, karena secara mudah orang baca kitab, menambil satu ceramah atau materi dari salah satu kitab atau melalui seorang syekh, langsung dia menyampaikan ini masalah besar ya kawan. Kita sebagai penuntut ilmu harus hati-hati. Harus hati-hati. Apa hati-hati? Hati-hati saya menerima hadis ini dari siapa? Apakah yang sampaikan hadis ini ahli hadis, ahli tahqiq, atau seorang da'i, atau seorang tidak ahli hadis? Kalau tidak ahli hadis, aku seharus pastikan dulu kepada ahlinya. Ini namanya fitnah, ini namanya cobaan untuk kita. Harus Allah Azza menuju kita. Apakah kita benar-benar menambil apapun, yani misalnya contoh, kalau orang sakit, dia mencari mana dan ada dokter berkata harus operasi. Lalu dia oke, dulu ana harus pastikan dulu, dia pergi ke dokter yang lain, ke dokter yang lain, ke dokter yang lain, supaya dia pastikan ada operasi ini, dan dia mencari mana dokter yang paling jenius. Walaupun di luar negeri, walaupun biaya akan lebih banyak, kalau dia mampu dia pergi ke negeri, supaya apa? Supaya ini untuk menjamin kesehatannya. Tapi kenapa bentar sekali dalam dunia? Kalau untuk agama, saya menambil ilmu bukan dari ahlinya. Yani orang sakit mata, seharusnya operasi di mata, apakah boleh dia pergi ke dokter buruk dalam, penyakit dalam? Ini dokter dan ini dokter, tapi ini berbeda kasus. Paham? Kenapa kita sangat bentar untuk masalah duniawi, tapi kalau masalah agama, tidak. Ana tidak boleh, kalau ana tidak ahli fiqh, tidak boleh ana menjawab atau berfatwa. Dan tidak boleh engkau bertanya kepada saya kalau saya tidak ahli fiqh. Kalau engkau mau bertanya kepada masalah fiqhiyah, seharusnya engkau mencari mana ahli fiqh. Betul atau tidak? Gitu masalah hadis. Apapun hadis ini, baik dalam raqaiq, targhib dan tarhib, hadis ini di dalam sifat Nabi, dalam fiqh, dalam aqidah, dalam sejarah, dalam apapun, seharusnya sebelum saya menggunakan hadis ini, saya kembali kepada ahlinya. Wahai ahli hadis, apakah ini sahih atau dhaif? Paham? Dan ketika saya membelajar di mustalah, saya harus ada namanya ardiyah, dasar untuk ini, untuk membaca. Yani terkadang masalah, dan ini fenomena ini luar biasa. Terkadang saya mentahqiq hadis ini menambil dari saya masalah 1 minggu. Kemudian saya sudah meyakini bahwasanya hadis ini dhaif. Paham? Apa hujjahnya, siapa para ulama dahulu mentadhifkan, siapa mentasihkan, kenapa ana mentadhifkan, ini semuanya sudah menkumpul dalam salah satu bahas. Lalu ana ditanya tentang hadis ini, ana kata hadis ini dhaif. Sebagian ustaz atau dai atau ini mereka mencela, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Saya menunjukkan hujjah saya. Kalau engkau mempunyai hujjah untuk membantah hujjah saya, silakan muncul. Kalau tidak mempunyai hujjah, artinya engkau mempunyai apa? Mencela. Orang yang mencela ini artinya dia tidak mempunyai hujjah. Maka sikap kita terhadap apa yang tersebar dari hadis-hadis Nabi, seharusnya kita pastikan. Pastikan kepada siapa? Kepada ahlinya. Ketika tidak ada ahlinya, kun ahli hadis. Engkau harus menjadi ahli hadis. Paham? Supaya ikhwani ini fardu kifayah. Ini wallahi ikhwani demi Allah, jihadul awliya fi hadha zaman. Ini jihad yang paling utama di zaman ini. Kita menjelaskan, kita membela hadis Nabi, kita menjaga hadis Nabi, kita menjelaskan untuk umat Nabi. Hada hadisun sahih, hada hadisun dhaif, dan biarkan nilai ini untuk Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita harus mulai. Kapan kita akan menjadi muhaddis, Allah alam. Ini di tangan Allah. Yang penting kita mati di dalam jalan kepada Allah Azza wa Jalla. Mati di ujungnya, di tengah jalan, di awal jalan. Yang penting kaki kita sudah ada di jalan ini. Mulai untuk berjuang. Wallahu a'lam. Baik, soal yang kedua. Silakan Pak Harnoko. Ya Ustadz, terkait untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih, yang hasan itu mungkin bolehkah kita sebagai penuntut ilmu bisa mendapatkan semacam kemudahan Ustadz, seperti sudah ada aplikasi sebelumnya ketika orang mau belajar juz amma, kan ada aplikasi Iqra, ada aplikasi penunjang untuk mempermudah belajar Quran. Apakah dari para ustadz, para syekh menyediakan semacam software atau aplikasi khusus, jadi kita tahu oh ini hadis ketika kita ketik nggak keluar hadisnya ternyata doif, jadi untuk mempermudah di dunia digital seperti itu Ustadz. Makasih Ustadz. Barakallahu fiik ya akhi wa jazakallahu khairan. Untuk masalah aplikasi untuk mengetahui yang sahih dhaif tidak ada sama sekali. Baik aplikasi dengan bahasa Arab
maupun dengan bahasa Indonesia. Dan saya mungkin 2 bulan yang lalu, saya bicara sama Ustaz Firanda, hafizahullah ta'ala, tentang masalah ini. Saya mau bikin aplikasi untuk hadis. Supaya secara mudah, orang mencari hadis, mengetahui hadis ini sahih atau dhaif, dan siapa yang mentasihannya, siapa yang mentadifkan hadis ini, apa hujjahnya secara ringkasan, dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini cerita saya untuk bikin aplikasi ini. Beliau sangat bahagia, Ustaz Firanda hafizahullah, untuk membantu untuk kita bikin aplikasi ini. Tapi seharusnya saya mempunyai tim, dan tim ini harus ahli hadis juga. Oleh karena itu saya buka Darul Hadis ini untuk mencetak para muhaddis. Alhamdulillah sudah muncul murid kita yang sudah bisa mentahir, bisa mentasih. Tapi saya minimal harus ada 5 sampai 10 orang bersama saya. Pekerjaan mungkin untuk aplikasi ini mungkin minimal 2 tahun ke depan. Dan seharusnya juga mengumpulkan biaya untuk bikin aplikasi ini. Untuk bikin aplikasi saja, orang yang ahlinya takhasus, yang Ustaz Firanda berkata aplikasi beliau yaitu Bikal Islam ini, harganya mungkin 120 juta di awal. Kemudian apalagi orang yang bekerja untuk membuat data, kemudian untuk servis setiap 3 bulan ini hampir 5 juta atau ini, biaya banyak. Paham? Namun yang penting dalam masalah ini seharusnya ada tim dulu. Saya sekarang sedang menyiapkan tim dulu para murid, paham? Untuk bisa mereka wakaf dirinya 1 atau 2 atau 3 tahun untuk bisa bikin data untuk program ini. Mudah-mudahan insyaAllah. Tapi sampai saat ini tidak ada semua program untuk hadis, program untuk memudahkan masalah takhrij hadis. Takhrij hadis. Tapi program untuk memudahkan bisa mengetahui sahih dhaif, semuanya tidak bagus, tidak yang pas, paham? Tidak sempurna sampai saat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ini salah satu kewajiban atas umat kita. Seharusnya ada program seperti ini. Paham? Dan program ini bukan hal yang biasa. Yani salah satu program yang saya tahu yang untuk namanya Khadim Al-Haramain Syarifain, Maktabat Khadim Al-Haramain, yaitu program untuk takhrij, bukan untuk hukum atas hadis. Saya tahu harganya berapa? Hampir 50 juta rial. Harga program ini. Orang bekerja atas program ini hampir 10 tahun. Maka seharusnya umat kita harus ada donatur untuk bisa, dan ada para penuntut ilmu yang bisa, dan mereka berkumpul harus siapkan tim untuk melakukan hal seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memunculkan ini di atas tangan kita insyaallah. Fadhal. Baik, selanjutnya silahkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Dari bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Maksudnya memang beliau paham, insyaallah. Silahkan. Di sini ada yang bertanya lewat pesan, ya Syekh. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya tentang penjelasan usul hadis. Dia bertanya tentang usul hadis itu gambarannya seperti apa? Surah tentang usul hadis. Usul hadis seperti apa pembahasannya? Usul hadis. Usul hadis. Wallahi kata usul hadis, terkadang ada yang berkata ulumul hadis, ada yang berkata usul hadis, paham? Ada yang berkata kitab-kitab namanya usul, kitab-kitab usul hadis. Kitab usul hadis yaitu kitab-kitab yang dibuat oleh para ulama mutaqaddimin di bawah 3 abad Hijriah, sebelum 300 Hijriah. Seperti Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Arba'a, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Musannaf Ibn Abi Shaybah, Abdul Razzaq, Sunan Ad-Darimi. Ini namanya usul al-kutub as-sittah atau usul kutub as-sunan, usul kutub as-sunan. Paham? Atau usul al-hadis. Atau usul hadis. Kitab-kitab yang setelah 300 Hijriah, paham? Ya, ini kitab usul juga yang bersanad, namun tidak sekuatan usul al-hadis ini. Paham? Atau dawawin sunnah, atau dawawin Islam. Ada banyak ucapan. Ada makna yang lain. Usul hadis yaitu ulum al-hadis. Kaidah-kaidah hadis. Paham? Lalu makna usul hadis ini tidak jelas. Apa yang dimaksud, apa yang engkau maksudnya. Oleh karena itu lebih bagus kita kata ulumul hadis. Kalau kita ingin sebagai ilmu, ada ilmu ilmu yang kita sudah sampaikan, paham? Wallahu alam. Nah, insyaallah. Baik, berikutnya silakan kalau ada yang mau tanya bisa langsung menyampaikan kepada Syekh. Silakan.
Langsung bertanya silakan. Masih ada waktu. Ayo semuanya silakan. Kalau ingin bertanya jangan malu-malu. Bismillah, Assalamualaikum Syekhona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tasharrafna wa farihna bi hadha liqa fi hadhihi al-lailah. Allah yahfazkum ya Rabb. Wa ana atasarraf bidzalika aidan. Masya Allah. Hal yani hunaka yani durus mustamir. Oke. ماذا لم أسمع جيدا بارك الله فيك. يعني هل هناك درس في مصطلح الحديث وعلم الحديث بعد هذا اللقاء أو كيف يا شيخ؟ والله لا أدري لا أدري ما هو البرنامج عند الإخوة في الجامعة عندكم، فالسؤال لهم وليس لي أنا. الله يبارك فيكم. نرجو ذلك إن شاء الله، نسأل الله التيسير. صلى يبارك في تلك الكلية وتلك الجامعة، وأن يجعلها منارة لنشر السنة ونشر القرآن، وأن ينفع بكم، ينفع بالقائمين عليها وبطلابها جميعا يا رب. آمين يا رب. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. الله يحفظك. Baik, kita berikan kesempatan lagi insya Allah. Semoga Allah mudahkan di antara kita ada yang bisa belajar ke Syekh untuk memperdalam ilmu hadis gitu ya, Masya Allah. Nanti mungkin kita coba gimana, nanti pikirkan baiknya gitu. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya selanjutnya, silakan bisa disampaikan. Masih ada kesempatan. Di sini ada pertanyaan lewat pesan. Hampir sama pertanyaannya. Assalamualaikum, bagi kami yang belum bisa menjadi ahli hadis, bagaimana cara kami memilih hadis ketika ada hadis yang sebagian ulama mendhaifkan namun sebagian lagi mensahihkan. Jadi pertanyaannya, kalau menemukan sebagian ulama mensahihkan, sebagian lagi mendhaifkan, bagaimana yang seharusnya dilakukan ya Syekh? Ya, soal ini sangat penting dan kita baru kemarin bikin podcast untuk masalah ini. Jika ada perbedaan antara ulama, ada yang mentasihkan, ada yang mendhaifkan, namun jawabannya mungkin panjang. Tapi secara ringkasan, yang pertama, yang mentasihkan ini dan mentadifkan, apakah benar-benar ahli hadis atau tidak? Yani saya terkadang mendengar salah satu ustaz berkata, oh hadis ini sahih. Ana tahu beliau bukan ahli hadis sama sekali, bukan ahli tahqiq. Lalu orang datang, orang ngomong, ya oh Syekh, fulan berkata hadis ini sahih, sementara engkau berkata dhaif. Anda berkata, oke, kalau engkau bersedia kepada beliau, silahkan. Ini pekerjaan saya, ini tahqiq saya, silahkan baca, dan kalau beliau punya tahqiq, silahkan baca. Nanti engkau akan tahu mana yang benar. Maka seharusnya khilaf ini akan antara ahli hadis. Ini yang pertama. Antara ahli hadis, artinya ahli tahqiq, artinya orang yang mendalami ilmu ilal. Ini yang pertama. Yang kedua, khilaf ini apakah berada di dalam 3 abad Hijriyah atau tidak? Antum bayangkan ya ikhwani. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, abadku, kemudian abad yang berikutnya, kemudian abad yang berikutnya. Kata Imam Az-Zahabi, kata para ulama, sampai 300 Hijriyah. Sampai 300 Hijriyah. Paham? Ini zaman para ulama yang besar, yang membuat bundasi ilmu hadis, yang membakar benar-benar ilmu hadis. Alas, sampai 300 Hijriah. Maka apakah khilaf ini berada di ulama di dalam 300 Hijriah ini? Atau khilaf ini antara ulama 300 Hijriah dan ulama setelahnya? Kalau ulama 300 sampai 300 Hijriah ini berkata sebakat hadis ini dhaif, sebakat hadis ini dhaif, dan datang setelahnya. Contoh hadis talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Semua ulama sampai 300 Hijriah sebakat bahwasanya hadis ini sanad limah. Namun datang salah satu ulama setelah abad 8, Al-Imam As-Sakhawi atau Al-Imam As-Suyuti berkata,
hadis ini hasan. Paham? Hadis ini hasan. Baik, apakah saya sekarang berkata, oh ada khilaf dalam hadis masalah ini? Tidak boleh sama sekali. Karena ini seperti ijma' antara ulama hadis di abad Tijairiyah atau sebagian antara ahli hadis yang benar-benar ahlinya. Mereka mentadifkan hadis ini, tidak boleh siapapun yang setelah itu saya berkata apa ini ada khilaf. Tidak boleh sama sekali ini. Ini yang pertama. Yang kedua, jika ada khilaf antara ulama yang berada di 300 Hijriah yang pertama. Masalah Imam Bukhari mentasahkan hadis, Imam Muslim mentadifkannya. Apa sikap kita? Sikap saya sebagai orang menuntut ilmu, faham mustalah walaupun sedikit, saya harus membaca kenapa Al-Bukhari mentadifkan, kenapa Muslim mentadifkan atau mentasahkan. Paham? Jika saya tidak bisa berhenti atau membaca perkataan mereka, paham? Ini masalah mudah. Ini masalah mudah. Tanya kepada ahli hadis yang di zaman sekarang, paham? Kenapa Al-Bukhari mentadifkan, kenapa Muslim, supaya saya lebih cenderung kepada siapa? Anta berusaha untuk sampai ke kebenaran. Paham? Bersungguh dengan kemampuan engkau. Paham ya, akhi? Lalu ini kalau ada khilaf antara para mutaqaddimin sendiri. Jadi kalau mereka sepakat hadis ini sahih atau hadis ini dhaif, tidak boleh yang setelahnya menyelisihi mereka. Kenapa ya akhwani? Karena mereka yang membuat bundasi untuk ilmu ini. Mereka yang membuat ilmu jarh wa ta'dil. Mereka yang membuat kaidah-kaidah. Bagaimana setelah itu saya menyelisihi mereka? Dan ilmu siapapun yang datang setelah mereka tidak mencapai setengah atau yani 1 santi ilmu mereka. Ketika mereka ijma'. Tapi ketika mereka khilaf, artinya kita akan khilaf sekarang. Yani ketika khilaf antara ulama mutaqaddimin, artinya sekarang kalau ada khilaf antara saya dan sefulan yang lain, tidak ada masalah. Ini wajar. Maka engkau seperti orang menuntut ilmu karena engkau tidak orang umum. Ada berbeda ketika orang menuntut ilmu harus mengikuti kebenaran. Maka Abu Hasan berkata sahih. Sefulan yang lain berkata dhaif. Seharusnya engkau mencari mana hujjah yang kedua. Tapi anta tidak mau tabi'ah. Kenapa ana masuk ke dalam masalah ini? Ya, harus terserah. Engkau mau jadi muqallid? Jadi muqallid. Tapi Allah akan bertanya kepada engkau, kenapa engkau jadi muqallid? Kenapa aku memudahkan ilmu ini kepada engkau? Apakah untuk meninggalkan ilmu dan bertaklid? Tidak boleh. Paham? Tidak boleh. Maka engkau menuntut ilmu 4 tahun dalam kuliah, sebelumnya 3 tahun dalam aliyah, kemudian sebelumnya 3 tahun di dalam mutawassitah, kemudian 6 tahun dalam SD, kemudian akhirnya anda meninggalkan semua dan menjadi taklid buta seperti orang umum. Haram ini. Tidak boleh ya ikhwani. Ini ilmu usul fiqh, ijtihad dan taklid. Seharusnya orang yang sudah belajar ilmu harus namanya muttabi'. Muttabi' artinya mencari mana hujjah, mengikuti kebenaran yang sekemampuan kita. Jika kita bersalah setelah itu, kita akan mengambil pahala dari Allah. Karena kita berusaha untuk mencapai kebenaran. Tapi kalau kita tidak berijtihad, tidak bersungguh untuk mengikuti hujjah dengan kebenaran, akhirnya kalau kita salah, mana yang bisa berkata engkau menambil pahala atau engkau akan dimaafkan oleh Allah? Mana dalilnya? Dan dalil berkata, kalau ada orang beristihad di dalam masalah ilmiah, kemudian dia salah, lalu Allah berikannya pahala. Kalau dia benar, Allah memberikannya 2 pahala. Maka kemampuan engkau jadi muttabi' bukan mujtahid. Okey, ittabi' harus muttabi' mengikuti kebenaran dan hujjah. Mencari hujjah. Ada khilaf antara 2 ulama sekarang. Mana hujjah yang pertama? Muncul, silakan baca. Mana hujjah yang kedua? Tidak mempunyai hujjah, khalas. Berkataannya sia-sia. Ini wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masya Allah, penjelasan yang luar biasa, yang menarik, yang sangat jelas sekali. Kita ucapkan barakallahu fiik. Ya Syekh, karena waktu juga kita sudah agak bertambah larut malam. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan, dan mungkin dari Syekh ingin memberikan penutup, silahkan. Buat motivasi kita semua. Baik, ikhwani dan akhwati yang pertama, saya sangat berbahagia bersama antum pada malam ini. Mungkin ini pertemuan kita yang pertama. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan pertemuan yang berikutnya mungkin secara langsung kita bertemu. Mudah-mudahan insyaAllah. Ana bersyukur kepada semua al-qa'imina ala al-jami'ah atau al-kulliyah. As'alullah Azza wa Jalla an yubarik fi juhudikum jami'an
وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن ينصر بكم العقيدة الصحيحة والمنهج الصافي، منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وأسأل أن يبارك في جميع الطلاب، وأن يجعلهم مجاهدين في سبيل الله بعلمهم ووقتهم وأموالهم وأهليهم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جهدنا، وأن يعني يتقبل منا سعينا. Amin amin ya rabbal alamin. Saya berterima kasih untuk antum berikan kesempatan untuk saya pada malam ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ini yang pertama bukan yang terakhir. Kemudian memudahkan untuk kita selalu di dalam mudarasah di dalam agama kepada Allah Azza wa Jalla, saling berikan nasihat untuk menguatkan diri kita dan diri saudara kita dalam berjalan menuju Allah tabaraka wa ta'ala. أوصيكم جميعا بتقوى الله عز وجل والعمل بطاعته، فالعلم لا ينتفع به إلا بالعمل، ولا يراد لذاته وإنما يراد من أجل العمل. ولا بد أن نتخلف عن بني إسرائيل الذين تعلموا ولم يعملوا، وعن النصارى الذين عملوا ولم يعلموا. لذلك فلا بد لنا من أن نجمع بين العلم والعمل، فبهما ننجو بأمر الله عز وجل. أوصيكم بتقوى الله وبكثرة ذكره وشكره وطاعته سبحانه وتعالى. أوصيكم بتحقيق الإخلاص، وأن يكن أعمالكم وأقوالكم كلها لله عز وجل، ليست لأنفسكم ولا لرغباتكم، فلتخلصوا أعمالكم لله، ولتكونوا دائمي ذكر الله عز وجل، ولتتعلموا من أجل أنفسكم لا من أجل الناس. فلا بد للإنسان أن يتعلم من أجل نفسه فقط، كما قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ما تعلمت العلم إلا لنفسي وكذلك كان الناس. فإياك أن تتعلم من أجل أن تعلم، بل تعلم من أجل أن ترتفع بين يدي الله عز وجل. فالعلم بعد ذلك سوف يجعلك تعلم الناس إن شاء الله. أما تتعلم الآن من أجل أن تعلم، ستكون النية ليست خالصة لله عز وجل، وسيدخلها الدخل والدخن والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا جميعا، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang sangat-sangat berharga sekali bagi kita. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu kembali dengan beliau pada kesempatan dan waktu yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar kepada beliau atas penyampaiannya dan usaha beliau untuk menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Syekhana.